Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pelajaran pengembangan teknologi kelas 7 pada pertemuan pertama tentang pengenalan komputer. Ya, tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, setelah pembelajaran diharapkan siswa mampu mengklasifikasikan perangkat-perangkat komputer dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dasar-dasar komputer dengan benar. Ya, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dari komputer. Komputer adalah suatu alat atau perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Jadi, komputer itu adalah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data ya, sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah dirumuskan, sehingga akhirnya dapat menghasilkan informasi. Ya. Ada 3 komponen utama pada komputer. Ya, yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yang kedua ada software atau perangkat lunak, yang ketiga ada brainware atau user atau pengguna. Ya, 3 komponen utama komputer ini harus ada apabila komputer ingin berfungsi dengan baik, atau komputer dapat dikatakan berfungsi atau komputer dapat berjalan apabila ada 3 perangkat atau 3 komponen tersebut. Yang pertama hardware, software, sama brainware. Kalau tidak ada salah satu, ya komputer tidak dapat digunakan. Contoh, hardware-nya ada, perangkat kerasnya ada, software-nya ada, tapi penggunanya nggak ada. Nah, komputer tetap tidak bisa digunakan. Atau hardware-nya ada, brainware-nya ada, software-nya nggak ada nih, perangkat pelunaknya nggak ada. Ya, komputer tetap tidak bisa digunakan. Jadi, tiga-tiganya harus ada, hardware, software, dan brainware. Ya, kita masuk ke penjelasan dari hardware atau perangkat keras. Hardware adalah perangkat komputer yang secara fisik dapat disentuh dan dilihat. Maksudnya adalah hardware itu perangkat-perangkat yang kita bisa pegang, kita bisa lihat. Contoh monitor, mouse, keyboard, CPU mungkin ya, terus printer dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan hardware. Hardware berdasarkan fungsinya bisa dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada yang namanya input device, yang kedua ada process device, yang ketiga ada output device, dan yang terakhir ada storage device. Nah, kita bahas yang pertama input device atau perangkat masukan. Ya, input device merupakan perangkat yang berfungsi memasukkan data atau memasukkan dan mengirimkan data atau program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Nah, input device ini biasanya adalah perangkat-perangkat yang dipegang oleh si user. Ya, sebagai contoh, ada keyboard, mouse, webcam atau ya webcam, dan yang terakhir ada scanner. Ya, tujuan adanya input device atau perangkat masukan tadi sudah jelas, untuk memasukkan data atau mungkin perintah yang akan dikerjakan oleh komputer. Nah, kita akan coba bahas perangkat-perangkat masukan dari mulai keyboard, mouse, webcam, dan scanner. Yang pertama kita bahas keyboard dan mouse. Keyboard merupakan perangkat yang memiliki tombol mirip dengan mesin tik dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi. Ya, dari mulai huruf, terus angka, navigasi, atas, bawah, kiri, kanan. Terus ada tombol fungsi juga, F1, F2, dan lain sebagainya. Dan ada tombol kontrol dari mulai Windows, Control, Alt, Tab, dan lain sebagainya. Yang kedua ada mouse.
Ya, mouse merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan icon perintah atau program yang tampil pada layar monitor. Nah, mouse ini biasanya kita lihat kalau di perangkat komputer namanya mouse, tapi kalau di laptop namanya touchpad. Ya, maaf kepotong. Nanti di materi bisa dibaca lebih jelas. Ya. Nah, ada beberapa jenis fungsi dari mouse. Yang pertama adalah klik mouse. Ya, klik mouse maksudnya adalah menekan tombol kiri mouse sebanyak 1 kali. Itu namanya klik. Double klik menekan tombol kiri mouse sebanyak 2 kali dengan cepat. Klik-klik. Nah, itu namanya double klik. Yang ketiga, drag and drop. Menekan tombol kiri mouse sambil ditahan dan menggesernya sampai batas yang diinginkan lalu melepas tombolnya kembali. Ya, biasanya kita untuk memindahkan objek dari kiri ke kanan, kiri ke atas, atau atas ke bawah. Nah, ini menggunakan fungsi drag and drop. Klik kanan, menekan tombol kanan mouse sebanyak 1 kali. Scroll lock, menggunakan layar ke atas atau ke bawah. Zoom in, nah ini biasanya hanya ada di touchpad. Pada touchpad atau mouse juga mungkin ada ya, yang berada di perangkap laptop. Zoom in membesarkan pada tampilan gambar atau tulisan, dilakukan dengan menekan 2 jari touchpad lalu menggesernya ke arah luar secara bersamaan. Ya, biasanya zoom in ini lebih sering digunakan pada perangkat touchpad di laptop. Ya, caranya di sini ada menekan 2 jari di touchpad lalu menggeser ke arah luar secara bersamaan. Jadi kayak si jari telunjuk sama jari tengah ditempelkan, kita tekan dua-duanya lalu kita buka jarinya. Itu namanya zoom in. Zoom out pada touchpad atau mouse yang berada di perangkat laptop. Ya, zoom out kebalikan dari zoom in. Kalau zoom in untuk membesarkan, zoom out untuk memperkecil tampilan gambar atau tulisan. Dilakukan dengan cara menekan 2 jari di touchpad lalu menggeser ke arah dalam secara bersamaan. Nah, kalau tadi mah si jari telunjuk sama jari tengah itu nempel lalu kita geser keluar. Nah, ini kebalikannya. Awalnya jari telunjuk sama jari tengah itu kebuka, lalu kita tekan touchpadnya, lalu kita geser ke arah dalam sampai jari telunjuk, sampai jari tengahnya dan jari tengahnya nempel, sampai ukuran gambarnya sesuai dengan keinginan kita. Yaitu beberapa jenis-jenis fungsi dari mouse. Yang kedua ada yang namanya scanner. Scanner masih alat input. Nah, scanner ini apa? Scanner adalah sebuah alat pemindai salah satu perangkat input pada komputer. Merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Nah, kalau mesin fotokopi biasanya ya yang kita scan berupa kertas, hasilnya juga kertas. Nah, di sini ada kata kunci menduplikat objek. Maksudnya adalah menggandakan objek. Jadi awalnya kita punya satu dokumen, contoh atau satu gambar. Kita gambar menggunakan tangan di sebuah kertas, terus kita pengen pindahkan nih ke dalam perangkat komputer. Bisa. Caranya adalah dengan kita pindah menggunakan alat scanner. Nah, nanti gambar yang awalnya di kertas ya terduplikat atau terduplikasi dan berpindah ke perangkat komputer. Ya, fungsi scanner sudah jelas. Karena dengan adanya alat ini kita dapat menduplikat hard copy seperti kertas, makalah maupun foto ke dalam bentuk digital ke komputer. Jadi saat ini kita kehilangan source berkas seperti foto atau makalah, kita dapat menyimpan foto tersebut ke komputer kita. Jadi ketika foto itu hilang atau rusak, kita masih punya simpanan salinannya di komputer dalam bentuk digital. Tadi salah satu fungsinya adalah menyimpan ya dokumen-dokumen yang awalnya berbentuk kertas, cetak, ya, menjadi sebuah dokumen dalam bentuk digital. Yang ketiga ada yang namanya webcam atau web kamera. Web kamera merupakan sebuah kamera kecil yang biasanya diletakkan di dalam sebuah komputer. Nah, kalau kita pakai perangkat laptop biasanya sudah ada
Webcam itu adalah kamera yang berada di bagian depan. Pada laptop, web kamera merupakan salah satu perangkat input standar yang ditanamkan ya. Jadi kalau di laptop, si webcam ini sudah tertanam, biasanya tidak bisa dicopot. Tapi kalau untuk perangkat komputer, biasanya kita harus pasang sendiri. Ya, web kamera pada komputer merupakan salah satu perangkat input tambahan. Web kamera dapat digunakan untuk melakukan video call atau video conference. Ya, jadi fungsi dari webcam ini adalah agar kita ketika menggunakan komputer atau laptop, ketika ingin berkomunikasi atau berbagi video, ya kita bisa menggunakan webcam. Kayak minggu kemarin mungkin ya sudah ya, kita melakukan MPLS, terus kita tetap bisa bertatap muka meskipun berjauhan, ya dengan cara share video atau video conference menggunakan perangkat webcam atau web kamera. Nah, yang kedua, kalau tadi kita sudah bahas tentang input device. Nah, sekarang kita bahas proses device atau perangkat proses pada komputer. Proses device, ya, atau kita sering kenal dengan istilah CPU, Central Processing Unit, yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data mulai dari membaca data pada peralatan input, mengolah, atau memproses sampai mengeluarkan informasi output ke perangkat komputer. Ya, perangkat proses ini sangat penting pada komputer. Kenapa? Ini sebagai mesinnya pada komputer. Sebagai mesin dan sebagai otaknya yang mengolah. Jadi input atau perintah dari user ya dimasukkan menggunakan alat input, kemudian diolah menggunakan alat proses atau perangkat proses yang nanti akhirnya adalah data atau informasinya dapat ditampilkan atau dilihat oleh kita. Ya, kalau kita bayangkan seperti ini, ketika kita mengetik sebuah huruf dari keyboard, ya, secara bersamaan biasanya muncul di layar atau kita buka sebuah aplikasi untuk mengetik. Ketika kita ketik A, ya, otomatis muncul A di layar. Nah, itu yang memprosesnya adalah perangkat proses. Seperti itu. Nah, kalau secara lebih dalam, ya, nah ini yang dimakan CPU. Dalamnya, ini ada beberapa perangkat-perangkat kecil. Yang pertama ada yang namanya prosesor atau chip yang merupakan otak pemproses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Ya, kemampuan sebuah komputer dapat ditentukan dari kualitas dari si prosesor sendiri. Yang kedua, ada memori. Ya, ada EDORAM, DDRAM, SDRAM atau FDRAM, ya, atau secara umumnya disebutnya RAM, Random Access Memory. Memori adalah tempat penyimpanan data atau instruksi. Semakin besar kapasitas memori yang disediakan, akan semakin besar data atau instruksi yang dapat ditampung untuk diolah. Ya, memori ini sebagai asisten dari prosesor. Kalau prosesor sebagai pengolah, nah memori ini sebagai penampung sementara. Ya, semakin banyak instruksi-instruksi yang bisa ditampung oleh memori, semakin banyak juga pekerjaan yang dapat diolah dalam waktu yang sama. Yang ketiga, ya perangkat-perangkat utama pada CPU adalah mainboard atau motherboard. Ya digunakan sebagai tempat untuk memasang beberapa perangkat seperti memori, prosesor, hard disk, floppy disk, VGA dan lain-lain. Ya perangkat-perangkat yang kecil tadi kebanyakan kita tempelkan di motherboard atau mainboardnya atau papan utama dari CPU. Nah, itu materi untuk pertemuan hari ini yang kita bahas. Kita ulas lagi. Yang pertama, tentang pengertian dari komputer. Yang kedua, komponen-komponen utama pada komputer ada hardware, ada software, ada brainware. Yang ketiga, pengertian dari hardware atau perangkat keras. Kemudian,
Ya, pembagian kelompok dari perangkat keras dari mulai alat input, alat proses, alat output, dan alat penyimpanan. Ya, atau input device, proses device, output device, dan storage device. Kemudian yang kita bahas tadi macam-macam alat input atau input device dan proses device. Nah, kemudian ada tugas untuk pertemuan hari ini. Ya, setelah mempelajari materi yang diberikan tentang pengenalan komputer, sekarang cobalah cari dua perangkat komputer yang termasuk ke dalam perangkat masukan, serta jelaskan kegunaan perangkat tersebut. Sama kayak tadi kita sudah pelajari, ada contoh dari perangkat input, ada keyboard, mouse, kemudian ada scanner, kemudian ada webcam. Nah, silahkan coba cari perangkat-perangkat lain yang termasuk ke dalam perangkat masukan. Ya, informasinya bisa kalian cari atau materinya bisa kalian cari dari internet. Jangan lupa kalian tuliskan juga fungsi dari perangkat tersebut digunakan untuk apa dan cara kerjanya seperti apa. Nah, untuk materi hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.